Shalom adik-adik, saat ini sebelum kita melakukan ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sehingga kepada saat ini Tuhan, kami boleh lagi datang untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga kakak-kakak pelayan anak yang akan mengambil bagian pada saat ini. Berkati adik-adik sekolah minggu yang akan mengikuti ibadah pada saat ini. Rangkaian ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik di rumah? Pastinya tetap sehat dan luar biasa. Kalau Faye, Queen, dan Matthew apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Wah, semuanya tetap bersuka cita ya. Tetap penuh dengan pengharapan kalau Tuhan Yesus akan tetap menolong kita. Kita bertemu lagi masih secara online, tapi semuanya tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah hari ini. Untuk itu adik-adik semua, Kakak Lani ajak untuk bangkit berdiri, sama-sama kita angkat pujian Mars Sekolah Minggu. Ya, adik-adik di rumah masih bersuka cita? Pasti dong. Iya, pastinya adik-adik harus tetap bersuka cita. Walaupun kita masih tetap ibadah online, tapi kita harus tetap bersuka cita apapun keadaannya. Untuk itu, Kakak Lani ajak adik-adik semua untuk kembali menyanyikan satu buah pujian. Apa judulnya? Oh, sukacitaku. Iya. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Teman-teman di rumah silakan duduk. Iya, dan siapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan. Sama-sama kita angkat pujian. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan yang kita dengarkan sebentar, kita akan berdoa dahulu dan kita akan angkat pujian firman Tuhan kedengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat, sehat, dan diberkati. Kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan, kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih secara online. Tapi biarlah itu semua tidak menjadi kekurangan untuk sukacita kami. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan ini boleh menjadi pegangan untuk kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu.
Apa kabarnya hari ini adik-adik? Ya, tentunya baik dan luar biasa. Sudah siap di depan layar televisinya adik-adik? Sudah duduk manis? Ya, pastinya dong. Sudah siap di depan layar televisi atau di layar HP-nya untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun saat ini kita beribadahnya cuma di rumah, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita ya adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap dengan Alkitabnya? Ya, sekarang kita buka Alkitab di Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Sudah dibuka? Sudah didapat? Oke. Ya, ceritanya hari ini Kak Uli mau bercerita tentang seorang bapak. Seorang laki-laki yang bernama Daniel. Ya, ayo, siapa di sini namanya Daniel? Angkat tangan. Atau ada teman yang bernama Daniel? Pastinya ada dong. Atau sudah pernah dengar cerita tentang Daniel di Alkitab? Atau pernah dengar di sekolah minggu? Ya, kali ini kita mendengarkan lagi ya ceritanya. Ya, mau tahu siapakah itu Bapak Daniel itu? Apa yang dia kerjakan? Terus, apa yang dia perbuat selama di cerita ini? Oke, nah pada saat itu ada seorang bapak yang bernama Bapak siapa tadi? Ya, Bapak Daniel. Ya, Bapak Daniel ini mempunyai jabatan yang tinggi di sebuah kerajaan. Ya, kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja. Namanya Raja Darius. Raja siapa? Ya, Raja Darius. Ya, Raja Darius ini sangat baik, sangat senang sama si Bapak Daniel ini. Ya, karena Bapak Daniel ini punya hati yang baik, sangat bijaksana, ya, sehingga banyak orang yang menyukai dia, sehingga raja juga menyukai dia, sehingga dia mengangkat Bapak Daniel menjadi mempunyai jabatan yang tinggi pada saat itu. Ya, tapi ada orang-orang yang benci, yang iri dengan Daniel karena kedekatannya dengan Raja Darius. Ya, orang-orang ini mempunyai akal. Bagaimana ya supaya Bapak Daniel ini tidak disenangi lagi oleh raja? Ya, akhirnya mereka membuat suatu rencana untuk menjatuhkan Bapak Daniel. Terus mereka pergi, orang-orang jahat ini, yang nakal pergi menghadap raja. Terus mereka sampaikan, "Raja, bagaimana kalau kita buat peraturan baru bahwa selama 30 hari orang semua harus berdoa kepada raja saja atau menyampaikan permohonan kepada raja, tidak boleh kepada orang lain atau dewa-dewa lain, tidak boleh. Jadi barang siapa nanti yang melanggar titah raja, kita akan hukum mereka dengan memasukkannya ke sebuah gua." Gua apa ya? Ke dalam gua, tapi guanya berisi apa ya? Berisi binatang. Mau tahu binatang apa? Ya, binatang yang punya cakar panjang, yang punya gigi taring yang panjang juga yang tajam. Terus rambutnya banyak lebat di kepalanya. Terus suaranya yang begini bunyinya. Ayo apa, tebak binatang apa ya itu? Ya, pernah dengar? Ya, betul sekali, binatang singa. Aku tidak pernah lihat binatang singa besar atau kecil, atau dia imut seperti kelinci. Tentu tidak. Pastinya dia sangat garang, galak sekali. Ya, makanannya apa? Siapa yang tahu? Makanannya daging. Siapa yang berani dekat-dekat, pastinya dia akan menerkamnya, memakannya habis-habis. Ya, pada saat itu raja akhirnya menyetujui bahwa peraturan itu, bahwa
barang siapa yang menyembah atau berdoa selain kepada raja, dia akan dihukum. Hukumannya apa tadi, Oyo? Iya, dimasukkan ke dalam gua apa? Gua singa. Ya, akhirnya raja menyampaikan semua perintah itu kepada rakyatnya. Ya, terus apakah Daniel tetap takut atau tetap berdoa atau rajin berdoa kepada Tuhan? Oh, tentunya dia tidak takut dengan peraturan raja tersebut, karena Bapak Daniel ini dikenal sangat taat, rajin berdoa kepada Tuhan. Berdoanya, tahu tidak, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dia terus rajin berdoa, dia ingat sama Tuhan. Ya, akhirnya setelah dia rajin berdoa tetap, walaupun peraturan itu sudah diumumkan, tetap dia tidak takut sama peraturan itu. Ya, dia tetap berdoa kepada Tuhan, bukan kepada Raja Darius. Nah, akhirnya ketahuan nih sama yang nakal tadi, sama orang-orang jahat tadi. Dia melihat bahwa itu Daniel, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Akhirnya mereka pergi memberitahukan Raja Darius. Dia bisik-bisik sama raja, "Raja, kita harus menangkap Daniel karena dia sudah melanggar perintah raja. Ya, dia tetap berdoa kepada Tuhan Allahnya, bukan kepada raja." Ya, akhirnya raja dalam hati, raja sedih karena Daniel ini teman atau sangat dia sayangi. Raja sayang kepada dia karena dia orang baik. Ya, tapi sudah terlanjur dia buat peraturan harus dihukum orang yang melanggar peraturan raja. Akhirnya Daniel ditangkap. Ya, dia ditangkap terus dimasukkan ke dalam apa tadi? Gua singa, betul sekali. Ke dalam gua singa dia dicampakkan. Tuh lihat tuh. Di sini ada singa, di sini juga ada singa, di sana ada singa, semuanya banyak singa. Jadi Bapak Daniel ini dikelilingi oleh singa. Singanya besar-besar terus lapar, sementara lapar singa-singanya. Ya, akhirnya apakah dia dimakan oleh singa-singa itu? Tentu tidak, karena Tuhan sayang sama Bapak Daniel karena dia rajin dan taat berdoa. Dia selalu ingat sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus malaikat untuk menolong Bapak Daniel. Karena di dalam gua itu Daniel terus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan untuk dia dilindungi dari singa-singa tadi yang sudah lapar perutnya. Pastinya kalau orang lapar suka makan, apalagi makanannya sudah datang nih, Bapak Daniel sudah dijerumuskan ke gua singa tadi. Ya, tapi karena kuasa Tuhan, karena ketaatannya kepada Tuhan, dia tidak dimakan singa. Malaikat menyuruh singa-singa itu untuk menutup mulut mereka supaya mereka tidak memakan Daniel, walaupun Daniel sudah ada di tengah-tengah singa itu. Ya, pada saat itu raja gelisah di kerajaannya. Raja pikir-pikir, aduh bagaimana ya keadaannya Daniel di singa itu? Apa dia sudah dimakan singa? Sudah tinggal tulang-tulangnya? Ya, pada malam itu dia tidak tidur adik-adik. Dia gelisah memikirkan keberadaannya Bapak Daniel. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali dia datang ke gua singa tadi, ingin melihat keadaannya Bapak Daniel tadi. Terus dia berteriak, "Daniel, Daniel, apakah Allah yang kamu sembah itu sanggup untuk melindungi dan menyelamatkanmu?" Terus Daniel bilang, menjawab dari bawah gua tadi, "Iya Tuanku Raja, Tuhan Allahku telah menolongku." Wah, hati Raja Darius sangat senang sekali karena singanya tidak makan si Bapak Daniel.
Danielnya masih hidup. Wow, sungguh luar biasa tidak Tuhan kita. Dia sanggup menolong Bapak Daniel. Tapi tangan buat Tuhan Yesus. Itu akhirnya Bapak Daniel ditarik ke atas gua. Terus dia diselamatkan dan pada saat itu pula dia dibebaskan. Setelah itu raja memerintahkan untuk mengumumkan kepada semua rakyatnya bahwa haruslah semua rakyat itu taat dan tunduk kepada Allahnya Daniel, Tuhannya Daniel. Ya, mereka harus sujud menyembah, tidak boleh kepada yang lain selain kepada Tuhannya Daniel atau Tuhan Allah. Ya, terus bagaimana ya kabarnya yang orang-orang yang nakal tadi, yang jahat sama Daniel tadi? Wow, akhirnya Raja Darius memerintahkan untuk semua orang yang jahat kepada Daniel tadi dijebloskan, dimasukkan ke dalam gua singa tadi. Apakah dia dimakan atau tidak dimakan sama seperti Daniel tadi? Wow, tentunya mereka semua dimakan sama si singa lapar tadi. Belum sampai ke gua, di dalam gua itu orang-orang yang nakal tadi sudah diterkam sama si singa tadi. Dia makan. Wow. Jadi dari cerita ini Tuhan mengajarkan kita untuk belajar seperti Bapak Daniel. Harus apa kira-kira Bapak Daniel tadi? Ya, dia rajin berdoa. Ayo, sampai di sini yang rajin berdoa. Ya, jangan pernah takut kepada apapun. Walaupun ada teman-teman kita yang berbuat jahat kepada kita. Terus ada yang suka mengejek sama kita. Suka nakal sama kita. Tetap kita harus andalkan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong orang yang minta pertolongan kepadanya. Jadi adik-adik di rumah harus tetap rajin apa? Ya, rajin berdoa kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, hari ini Kakak Uli mau kasih ayat hafalan buat adik-adik semua. Ayat hafalannya tidak panjang-panjang loh. Terdapat di Matius 10 ayat 31. Ya, bunyinya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yang tidak, tentunya tidak ya. Sekali lagi kita ucapkan ya. Di Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada semua burung pipit. Ya, demikian cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita mau doa syafaat. Tapi sebelum itu, Kakak Aida mau sebutkan pokok-pokok doa buat kita doakan. Yang pertama, kita berdoa buat semua adik-adik yang berulang tahun dan juga yang dalam kelemahan tubuh yang lagi sakit. Dan kedua, kita mau berdoa buat orang tua kita, buat mama dan papa yang ada di rumah dan semua adik-adik. Dan kita akan berdoa juga buat anak-anak yang terlantar dan yang fakir miskin. Dan yang keempat, kita doakan buat semua yang ada di Kota Palu dengan pemerintahnya dalam menghadapi COVID-19. Dan kita berdoa juga buat kakak-kakak pelayanan anak, semoga semangat dalam melayani. Dan kita akan berdoa juga buat persembahan dan buat cerita firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh Kakak Uli yang judulnya Daniel di Gua Singa. Dan kita akan berdoa juga buat terakhir kita akan akhiri dengan doa Bapa kami ya. Oke adik-adik di rumah, semua lipat tangan dan tutup mata, siapkan hati kita untuk berdoa. Dan harus jangan bicara ya, jangan keluarkan suara karena kita berdoa kepada Tuhan.
Yuk kita berdoa. Ya Bapa ya Tuhan kami, saat ini kami datang kembali ya Tuhan, karena saat ini kami bersuka cita. Kami mengucap syukur karena pimpinan penyertaan Tuhan sehingga kami bisa ada di sini, bisa beribadah kembali secara virtual Tuhan. Itu semua karena kekuatan Tuhan dan perkenan Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa buat teman-teman kami, buat adik-adik yang saat ini ataupun kemarin Tuhan merayakan hari ulang tahun. Terima kasih Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tapi kami yakin dan percaya itu semua karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga adik-adik dan siapapun yang berulang tahun dapat mengucap syukur akan kebesaran nama Tuhan. Dan kami ingin berdoa juga Tuhan buat adik-adik yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, yang dalam sakit di rumah maupun di rumah sakit. Oleh bilur-bilurnya Tuhan kami percaya Tuhan mau sembuhkan mereka. Tuhan berkati makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami ingin berdoa juga buat orang tua yang ada di rumah, buat mama dan papa dan semua keluarga, ada oma dan opa. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan rezeki berkat yang melimpah dalam saat-saat ini Tuhan, untuk dapat membesarkan adik-adik yang dalam masa pertumbuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami ingin berdoa juga buat pemerintah bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan berkati, baik dari pimpinan tinggi Tuhan, dari presiden, wakil presiden, maupun pimpinan daerah, dari gubernur, wakil gubernur, dan semua jajarannya Tuhan. Berkati mereka dalam memimpin negara kami, khususnya daerah Sulawesi Tengah. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga buat saudara-saudara kami yang dalam kemiskinan Tuhan, dalam kekurangan berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa, cukupkan mereka dengan apa yang mereka perlukan. Berikan kelebihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami ingin berdoa juga buat semua kakak-kakak pelayanan anak Tuhan. Dalam mereka melayani, Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, sehingga apa yang menjadi pelayanan mereka Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami ingin berdoa juga, tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Uli Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, kuat iman kami untuk percaya kepadamu lewat firman yang tadi kami telah dengarkan. Tuhan, kami tadi telah berikan persembahan besar dan kecilnya Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami berikan itu semua hanya untuk kelebaran kerajaan-Mu saja, khususnya dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu GKST Immanuel Palu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, ampuni dosa dan salah kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita hari ini. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan dan rajin cuci tangan dan memakai masker, menjaga jarak. iya, kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Shalom. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Yesus di
memberkati. Bye-bye. Ku tetap cinta Yesus.